Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat religi, ruang ngariung si cepot sarana informasi cerdas, elegan, praktis, orisinil dan tepat. Podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Sobat religi, alhamdulillah jumpa lagi dengan podcastnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor ya. Mudah-mudahan podcast kita ini bisa terus bertahan, memberikan informasi yang cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan pastinya tepat. Insya Allah sobat religi ya, kita berupaya untuk itu. Doakan dan dukung juga dengan subscribe, like, share, and komennya. Nah, alhamdulillah sobat religi, di hadapan kita sekarang kita undang nih seorang tamu yang spesial ya. Pasti tamu di sini spesial semua. Dalam rangka 8 program Menteri Agama ya, jadi Asta Prota Kementerian Agama Republik Indonesia. Salah satunya adalah Kementerian Agama Berdampak. Nah, kaitan dengan itu, alhamdulillah nih sobat religi, kita mendapatkan penghargaan dari mana ini, Bi? Dari program pemasyarakatan ya, dalam rangka harlahnya ke-61. Jadi Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor mendapatkan piagam penghargaan sebagai mitra kerja berdampak. Masya Allah. Luar biasa kan, Bi? Nah, ini memang terkait dengan 8 program Kementerian Agama. Alhamdulillah. Nah, di sini sobat religi kita undang salah seorang yang juga berkecimpung di pembinaan di lapas ya, boleh dikatakan. Nah, ini alhamdulillah sampai saat ini masih aktif. Nah, kita akan kupas tuntas walaupun ringkas ya, tidak panjang-panjang. Intinya bahwa Kementerian Agama alhamdulillah punya andil ya dalam memberikan pembinaan kepada napi atau narapidana. Baik, Abi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih sobat religi, Abi kita undang walaupun kadang-kadang dadakan ya, kayak tahu bulat ya. Ya, luar biasa. Memang itulah ciri khasnya podcast Kang Cepot. Iya podcastnya kita. Nah, Bi, kita kan tadi yang saya sampaikan di awal bahwa Kementerian Agama, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor memperoleh piagam penghargaan sebagai mitra kerja berdampak dari Kementerian, sekarang namanya MIPAS Kementerian MIPAS Republik Indonesia ya, MIPAS Imigrasi dan program pemasyarakatan ya, pemasyarakatan. Nah, alhamdulillah nih. Nah, maka Abi punya pengalaman di sana, boleh diceritakan lah. Silahkan, awal mulanya Abi melakukan pembinaan di sana tuh seperti apa? Silahkan, Bi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'du. Terima kasih telah mengundang saya di kesempatan yang sangat luar biasa ini terkait dengan penghargaan untuk Kementerian Agama Kabupaten Bogor sebagai mitra kerja berdampak. Sangat berdampak, luar biasa. Bahkan kita sebagai orang yang garda terdepan di Kementerian Agama Kabupaten Bogor ini, bagaimana membawa selalu nama Kementerian Agama harum. Itu selalu melekat di diri kita sebagai penyuluh agama. Gitu. Nah, terkait dengan ini memang kita sudah jalankan sejak lama. Jadi kita menjalankan ini sejak di tahun 2018 awal. Jadi itu pertama kali saya mungkin terjun di kantor lapas di BNPT ya. BNPT itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Di Sentul ya. Di Sentul, betul. Babakan Madang. Ya, boleh cerita sedikit bagaimana situasi di BNPT. Ini biar teman-teman juga tahu Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Subhanallah.
Nah, kita nggak sembarangan juga di situ, ada beberapa teman kita, rekan kita yang memang mendapatkan kesempatan untuk berdakwah. Ya, berdakwah di situ tentunya dengan porsinya masing-masing, bidangnya masing-masing. Memang kita dipetakan di sana. Dan akhirnya mengkerucut selama sekian tahun lamanya, kita juga paham betul, memahami bagaimana sini arahnya, goalsnya yang diinginkan oleh BNPT tentunya. Juga kita sebagai pemateri narasumber, tentunya kita sama-sama tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu bagaimana ruh mereka menjadi orang-orang yang keluar ke masyarakat ini menjadi sumber daya manusia yang baik lagi, yang agamis lagi, yang tentunya diterima oleh masyarakat. Nah, sehingga dalam perjalanan ini Kang Cepot kita bikinlah suatu program, yang alhamdulillah diterima juga dengan instansi yang terkait di sana. Yang waktu itu kita bikin program, diantaranya itu ada cermin. Cermin apa tuh cermin, B? Cermin itu ceramah mingguan. Oh, ceramah mingguan. Nah, jadi tiap minggu tuh. Nah, tentunya kita juga masuk ke sana juga luar biasa tuh, berlapis-lapis. Ada penjagaan. Ada penjaga yang sangat ketat, gitu ya. Ada penjaga yang sangat ketat. Kita itu betul-betul sebelum masuk itu ya bersihkan dulu nih semuanya. Nah, termasuk nggak boleh bawa handphone, enggak? Nggak boleh. Bawa handphone nggak boleh. Semua yang ada aksesoris itu kalau bisa nggak boleh bawa. Karena memang detektornya tuh luar biasa banget ya. Karena kita memang masuk sana betul-betul bersih. Nah, memang tujuannya kita membersihkan. Ya, kita hanya menggugurkan ayat-ayat Allah kok. Ya, kita hanya mengajak orang kembali yang memang notabene sedang dalam warga binaan, gitu ya. Warga binaan di sesuai nama ya, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Bagaimana terjun ke masyarakat ini, dia tidak radikal lagi, Pak. Gitu, Kang Cepot, dia tidak radikal, apalagi menuju ke teroris tadi. Nah, itu kenapa? Karena kan radikalisme dan terorisme ini dua konsep yang berbeda. Gitu. Nah, di sana itulah tempatnya. Gitulah orang-orang ini yang memang dari berbagai penjuru yang sudah sudah transit ke Cilacap, transit ke Gunung Sindur termasuk. Oh, gitu. Nah, terakhirnya itu ada di BNPT. Gitu. Jadi sebelum ke masyarakat, ini akhirnya di BNPT. Jadi, nah kita inilah yang membrainwash kembali cara berpikir dia yang tadinya barangkali itu ya ada doktrin yang belum yang tidak baik. Nah, disitulah kita untuk mengajak kembali lagi yuk. Gitu. Nah, akhirnya terprogramlah tadi ceramah mingguan yang tadinya frekuensi mungkin kita ketemunya itu sebulan sekali, bahkan terlalu lama. Saya bilang waktu itu saya audien juga dengan beberapa pemangku kebijakan, gitu. Ya, saya minta untuk frekuensi yang pertemuan ini jangan terlalu lama, gitu. Kenapa? Karena materi ini saling berkaitan dengan pemateri yang satu dengan pemateri yang lain, itu saling berkaitan. Saya minta akhirnya untuk cermin itu ceramah mingguan. Akhirnya tiap minggu tuh, tiap minggu hari ini kita sampaikan tentang bab iman. Ada tema-tema. Ada tema-temanya. Nah, terus minggu depan pemateri yang berikutnya menyampaikan tentang mukasyafatul qulub, tentang bagaimana ini hati, gitu ya. Bagaimana kita membawa hati kita untuk terjun ke masyarakat, karena sentral hati itu kan sentral kehidupan tuh. Ya, kalau hatinya baik, semuanya baik, nah kita sentuh tuh. Ya, terus pertemuan berikutnya kita mengajak lagi mereka untuk senantiasa kita asah dengan zikir. Tentunya kita ajarkan lagi dengan Al-Quran, tajwidnya, tahsinnya. Nah, itu kita semua berkolaborasi. Nah, disitulah bukan sampai di situ kita memikirkan bagaimana dakwah kita ini sampai, dan ketika sampai bagaimana ketika sampai ini dia lakukan. Itu subhanallah.
dari mereka yang cerita dengan kita, karena kita bukan cermin aja. Kita juga mengisi acara-acara besar mereka. Ya, contoh kayak halal bihalal, Oh, ada. Isra Mi'raj, Iya. mereka sangat luar biasa aktifnya. Terus Idul Adha, Idul Fitri, mereka melaksanakan itu. Oh. Dan alhamdulillah kita menjadi bagian dari acara-acara yang mereka kerjakan, mereka laksanakan, kita ambil bagian untuk mengisi dari acara PHBI tersebut. Alhamdulillah tuh Kang Cepot, dari mulai tahun sampai tahun 2017, 2018 kita sudah terjun, alhamdulillah. Sampai tahun sekarang kita membawa nama Kementerian Agama, diamanahkan untuk selalu menyampaikan di warga binaan BNPT ini kelak menjadi keluar itu seperti kepompong, Ya, baru lagi betul. menjadi hamba-hamba yang terbaik di antara yang paling baik lagi. Karena mereka bekalnya sudah ada kan. Iya. Cuma gitu, namun kadang-kala bekal yang sudah ada ini penempatannya disalahkan, disalahgunakan. Ya. Gitu. Nah, ini memang kita ini sebagai pemateri yang akhir gitu ya, terberat. Karena tadi bukan saja sampai, kadang-kala kan mereka juga ada yang berbenturan. Saya pengalaman ketika saya menyampaikan itu, ada salah satu warga binaan ini yang tiba-tiba langsung bangun. Oh, loh. Wah, Ustadz nyinggung saya ini. Ustadz nyinggung saya ini. Wah, waktu itu kena hatinya kita. Gitu. Tapi karena kita penjaga kan, ada penjaga semua, saya diem kan. Oke, apa? Nah itulah Digali ya. kita gali. Ternyata hubungan antara hablum minallahnya dia baik, belum tentu hablum minannasnya baik. Makanya saya hanya menyentuh waktu itu bagaimana hablum minannas, hablum minallah itulah yang dikatakan hamba-hamba yang harmonis. Nah, kita ciptakan itu. Saya yakin betul Rasulullah menyampaikan hadisnya tidak main-main. Wa inna li rabbika 'alaika haqq wa li ahlika 'alaika haqq wa li nafsika 'alaika haqq. Kata Rasulullah, kalau ingin harmonis, falyu'adilu haqqin haqqahu. Gitu. Dalam diri kita ini ada hak Allah. Mereka luar biasa. Kawan-kawan warga binaan itu kan kalau sudah Allahnya itu luar biasa. Tauhidullahnya itu luar biasa. Ya. Dalam diri mereka itu, dalam diri kita ada hak Allah, kata Nabi. Dalam diri kita ada hak kita, keluarga kita, kerabat kita, semuanya ada haknya. Kata Rasulullah, kalau ingin harmonis, maka tunaikan hak itu masing-masing. Nah, di situ tuh ada yang terkesan gitu. Selama ini ini saya nggak harmonis gitu ya. Ke Allahnya saya harmonis, tapi ke hablum minannasnya kok ada yang kurang nih gitu. Nah, itulah yang kita rubah sikap mereka, bagaimana satu mencintai NKRI gitu, kembali kepada ruhnya, hubul watan, wataniyah, semuanya. Bagaimana kita memulihkan kembali apa yang mereka dapat tidak benar. Itu kita sampaikan ke mereka. Alhamdulillah, lambat laun mereka menyadari bahwa yang mereka lakukan itu ternyata agama nggak mengajarkannya gitu. Agama nggak betul ya. Timbullah kesadaran itu. Timbullah secara tidak sadar. Akhirnya timbullah kesadaran tadi. Nah, itu luar biasa. Banyak lagi yang mereka itu tentang bagaimana, maaf dalam tanda kutip, mereka ada bagian mereka yang nggak demen yang namanya sholawat dijaharkan. Gitu. Awal-awal ya. Awal-awal ngapain sih gitu. Karena kan mereka Al-Quran hadis hanya seperti itu tok, tanpa tahu jabarannya. Nah, kita coba lagi pendekatan, kita coba lagi dia untuk asik kembali dalam perbaikan diri dengan cara ini loh. Nah, sebetulnya kita sebagai narasumber nunggu gitu, teman-teman juga nunggu. Nah, jangan juga kita menggurui mereka tahu, mereka sangat tahu, sangat paham. Nah, kita juga nggak menggurui mereka, tapi kita giring nih, yang tadinya mereka nggak suka jadi suka, yang tadinya mereka benci jadi nggak benci, jadi hub jadi cinta, itu kita giring dengan ayat-ayat yang sederhana. Kalau bicara ayat, mereka tidak sedikit yang banyak hafal, gitu, mereka banyak hafal. Tapi yang justru kita buat yang dasar-dasar dulu aja, kayak surat-surat yang kita sering bahas. Ayo kebaikan yuk, gitu. Kita hobi kebaikan yuk, karena kan kita semua pengen dicintai Allah kan. Saya bilang begitu. Kalau ingin dicintai Allah, maka tandanya ada 4.
Saya bilang begitu nih, untuk semuanya gitu. Untuk saya pribadi lah ya. Untuk saya pribadi yang masih mengejar cintanya Allah. Yang pertama adalah mencintai kebaikan. Kita. Allah cinta tuh sama orang yang melakukan kebaikan. Sesuai dengan ayatnya dalam surat Al-An'am 160, Allah bilang, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Siapa orang yang melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan menjadi 10 kebaikan loh. Dan sebaliknya orang yang melakukan keburukan, ayo tinggalin ya, kita lakukan kebaikan. Kalau ingin dicintai Allah, pengen dicintai Allah, kepingin. Nah, yuk saya giring. Yang kedua, ketika sudah mencintai kebaikan, mencintai orang yang melakukan kebaikan. Jangan dimusuhi orang yang mencintai kebaikan. Apalagi yuk fafiru ilallah, kembali di jalan Allah. Saya ajak terus mencintai kebaikan, mencintai orang yang melakukan kebaikan. Kalau sudah seperti itu, yuk gemar melakukan kebaikan. Gemar ya. Dia gemar. Ini tandanya orang sudah dicintai oleh Allah. Nah, ketika sudah dia gemar, dia ada kerinduan ketika tidak melakukan kebaikan. Ada rindu dia. Nah, akhirnya berdampak juga apa yang kita sampaikan tuh, Kang Cepot. Berdampaknya apa? Akhirnya warga binaan ini dia bikinlah yang namanya kreativitasnya dia. Nah, dalam bentuk apa tuh, Bi? dalam bentuk dia bikin kaligrafi. Gitu. Nah, terus yang bermanfaat nih kayak tempat sampah, kayak dia ada juga yang miara taman gitu ya. Ya, hobinya jadi tersalurkan. Ya, karena kita sederhana aja dakwanya, kita lihat alam yang di tempat. Oh, ini ada pohon, ini bagaimana. Intinya dari diri kita sendiri. Bagaimana kita ini bermanfaat untuk yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Udah, sebaik kamu nih sedang di sini, bukan nggak ada sebab musababnya, hakikatnya semua karena Allah. Tapi ada ceritanya, ada kisahnya. Oh, saya harus mesti jalan ke sini dulu, jalan ke sini dulu. Oh, ternyata Allah memberikan hakikatnya seperti ini. Ada hikmahnya semua. Ada rahasianya, bisa ketemu saya juga akhirnya kan. Nah, yang nggak kenal jadi kenal. Benar. Nah, dan tidak sedikit ternyata dari warga binaan ini yang sukses dan berhasil ketika terjun ke masyarakat. Alhamdulillah. Dan yang viral kan, yang di Solo, jadi mereka punya usaha dagang bakso, terus yang di Tangerang usaha jahe. Nah, itu akhirnya kita juga kerjasama gitu. Kalau Kang Cepot inget jahe saya itu, nah akhirnya kita simbiosis mutualisme gitu, karena mereka punya skill yang luar biasa. Mereka nggak santai, tapi mereka punya skill, sekali lagi yang memang harus kita bangun dan kita dampingi agar menjadi ketika sudah berdaya ini benar gitu, tidak salah langkah lagi sehingga dia menjadi tadi teroris. Nah, itu tidak kita harapkan. Negara kita tidak mengharapkan itu. Betul. Jadi kami luar biasa atas nama Kementerian Agama ini mengucapkan yang luar biasa sekali diberikan kepercayaan seperti itu. Dan alhamdulillah bukan sampai di sini aja, sampai Hong Kong pun kita membawa nama Kementerian Agama Kabupaten Bogor dakwah ke sana gitu. Jadi luar biasa Sobat Religi, ini perjuangan para dai yang tergabung di penyuluh agama Islam, dan ini layak memang mendapat penghargaan ya. Jadi bukan main-main, bukan dari lembaga sendiri saja, ternyata dari lembaga luar pun termasuk dari Kementerian MIPAS ini alhamdulillah memberikan penghargaan untuk Kementerian Agama, khususnya kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Nah, itu kira-kira kalau dalam pengajian itu berapa orang tuh yang ikut tuh? Jadi kalau yang mengikuti ini fluktuasi. Oh gitu. Nah, ada berapa orang? Nah, kita itu lagi banyak-banyak. Oh iya, tergantung ini ya. Tergantung kita kuota mereka ya. Mengirimkan dari sananya. Mengirimkan dari Gunung Sindurnya. Kan di sana kan juga dicuci dulu ya gitu. Siap nggak nih ditaruh di BNPT? Nah, di BNPT pun ya setahu kita belum langsung terjun ikut ke majelis kita, enggak. Di karantina dulu tuh. Enggak langsung dilepas ikut warawit kajian, enggak. Jadi mereka tetap
dia baca situasi, dia melihat sosialisasi dulu, oh teman-teman gimana sih ini. Dan mereka yang sudah di BNPT itu bersyukur loh. Dia bersyukur karena tadi dikasih kebebasan, tidak dapat yang mereka dapatkan di tempat sebelumnya. Gitu. Jadi mereka itu bersyukur banget. Jadi mereka nggak ikut langsung, jadi mereka membaca dulu situasinya, nah baru ikut ke kita. Bahkan ketika yang sudah ikut ini, saya bisa melihat tuh orang-orang Ustadz, mereka panggil Ustadz, mereka, dan itu mereka di karantina, di sel ya, di sel mereka melihat kita. Jadi nggak langsung. Nah, ada 30 orang, ada sampai 60 orang. Banyak gitu juga ya. Ya paling banyak waktu itu kita sampai berapa orang ya? Di atas 70-an ya. Paling banyak. Gitu. Jadi ada nanti begitu masuk, nah yang ini keluar. Ya. Gitu. Keluar itu juga kita nggak lepas tangan. Ya kalau saya pribadi sudah izin gitu. Ya. Mereka izin ke BNPT untuk bermuamalah dengan saya, itu izin dulu ke Cepot. Jadi mereka dapat izin, baru nanti saya pun dikontak tuh, dikontak oleh BNPT. Nanti ada yang menghubungi, ya Ustadz, ini namanya ini namanya ini, alumni ini. Nah itu kita dihubungin. Artinya ketika mereka sudah dibina, nah warga binaan di BNPT ini, bagaimana di masyarakat tetap kita monitor tuh. Betul. Usahanya atau bahkan sedikit kita support juga tuh, gitu. Kita support gitu. Jadi nggak lepas. Alhamdulillah jadi saudara kan. Nah itu jadi saudara. betul. Jadi satu penyuluhan, pembinaan, pendampingan, Pendampingan, ya. betul. Dan itu tidak hanya di LP-nya Kan, tapi langsung juga ketika mereka ini. sudah di masyarakat. Betul. Luar biasa nih Sobat Religi ya, pengalaman AB kita nih. Dan itu berlanjut ya di tahun berikutnya Tahun sampai berikutnya tahun ini. kita berlanjut. Kalau yang dekat sih kita silaturahmi ke sana. Pengen tahu juga kan, menjadi bekal juga kita. Oh ternyata selama ini yang namanya teroris itu seperti ini, yang paham radikalisme itu seperti ini. Ternyata ketika sudah masuk dalam warga binaan kita, di pesantren kan begitu. Nah begitu sudah terjun ke masyarakat, oh ada perubahannya, diterima di masyarakat, mereka berbaur, itu kelihatan gitu. Ya. Salah satu katakanlah warga binaan yang sudah alumni, itu rumahnya dekat masjid, ya mereka sholat di sana, saya sholat di sana, dan itu kelihatan bermasyarakatnya. Mereka sudah mengikut. Gitu. Dan itu biasanya durasinya ketika kajian itu berapa jam, terus berapa minggu, berapa bulan gitu? Ya, jadi Untuk satu angkatan misal. satu angkatan itu sesuai dengan ini ya, itu ranahnya ranah BNPT. Ya. Ranahnya BNPT. Yang jelas sih kita hanya sebagai narasumber yang dipercaya untuk mengisi kajian. Yang penting kita punya target. Dan kita kan ada dialog interaktif. Oh, ada dialog Ada juga. ini keluarnya kapan nih? Nah, Taruhlah mungkin durasinya sejam atau setengah sampai 1 jam. kalau pertemuan tiap hari itu kita habis asar. Habis asar. Ya, habis asar. Nah, itu selesai jam 4:30 karena mereka ada kegiatan. Nah, kalau memang nggak ada kegiatan, saya minta waktu tuh agak lama, nggak apa-apa ya. Oh, nggak apa-apa, Ustaz, silakan gitu. Nah, Ramadan, nah ini yang seru kalau Ramadan. Kalau Ramadan itu, nah apalagi habis taraweh, nah kita asik tuh. Ngobrol segala macam, kita kaji. Ya. Karena memang asik banget sih. Yang paling enak kan mengaji dan mengkaji. Betul. Karena ada bagian di luar mereka kan hanya mengaji aja tanpa mengkaji. Nah itu. Ada orang yang mengkaji terus tapi nggak mau mengaji. Nah yang paling enak adalah mengaji dan mengkaji. Yang pernah kita pelajari di pesantren gitu ya. Tentunya apa yang kita pernah dapatkan dengan guru-guru kita sampaikan. Zikir kita ajak. Yang tadinya orang nggak mau berzikir loh, Kang Cepot. Wah dia nggak mau, kita ya udah terus aja. Kan kita kaji itu berapa orang sih yang nggak mau, yang nggak mau cuman sekian orang aja kok. Yang lain kan ngikut aja gitu. Oke. Ya intinya apa yang kita sampaikan ke mereka, dan tentunya juga dari BNPT ya berperan banget gitu. Apa yang
disampaikan nanti oleh guru-guru kita di sini yang sudah berkompeten, ikuti ya, kira-kira begitu Pak. Iya, iya, iya. Walaupun mereka ada tadi beberapa yang protes karena memang terkena hatinya, itu lebih ke menyadari. Ya dari Ketika sebenarnya. kita pegang, kita jelaskan, mereka menangis. Endingnya itu indah banget. Endingnya nggak ada tuh yang nama wah, nggak ada. Endingnya indah banget. Merangkul, nangis ya. Saya hanya cuma bilang hikmahnya luar biasa. Ketika di sini itu hikmahnya luar biasa. Kesempatan kita untuk berdialog dengan Allah banyak. Saya bilang, betul. curilah perhatian Allah, rahmat Allah itu luar biasa di sini. Kalau di keluarga belum tentu, di luar sana luar biasa. Saya aja yang banyak dosa ini di luar ya. Kita kan luar biasa, Kang Cep. Betul, betul. Nah, jadi seperti Nah itu itu frekuensi. akhirnya mereka mendapatkan pengalaman batin yang tidak ditemui ya di lingkungan yang lain. Yang gitu lain kan. ada ikatan batin. Nah, dan ada Bahkan ikatan batin. ada ikatan batin kita. Bahkan Ustadz, apa yang Ustadz suruh saya amalkan, ternyata yang tadinya saya ini nyata ya. Ini nyata nih Kang Cepet. Ternyata saya amalkan. Ketika saya amalkan yang tadinya saya sekian tahun, jadi dipercepat loh saya ini keluarnya. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Dan sekarang muamalah dengan kita, dengan saya. Ya tadi itu, makanya yang berdaya mana, yang istiqomah mana, yang memang benar-benar, kan kita tahu nih yang mana yang benar-benar mana, ya udah akhirnya kita support. Gitu. Luar Jadi kita biasa. support. Ya itulah bagian untuk kepedulian kita, saya pribadi sebagai ASN Kementerian Agama Kabupaten Bogor, membawa tentunya nama baik Kementerian Agama Kabupaten Bogor ini agar dipercaya gitu oleh masyarakat, terutama binaan kita di BNPT yang sudah mempercayakan kami, agar betul-betul tidak saja berhasil di BNPT-nya, di lapas ya, di lapas, tapi bagaimana berhasil di masyarakat. Masyarakat. Itu kan tugas Betul, kita yang paling bersama, penting. tidak pernah Betul. lepas. Artinya dakwah itu yang kita sampaikan bukan saja menyampaikan, tapi bagaimana apa yang kita sampaikan itu sampai. Dan Berdampak, ketika ya. sampai, bagaimana mereka melakukan. Gitu. Jadi tidak hanya menyampaikan sudah selesai, enggak. Tapi kita follow up lah dengan Jadi di ada- WA segala betul. macam. Ada dampak positif ya. Ya, alhamdulillah. Jadi ada tindak lanjut lah. Ada tindak lanjut, gitu yang kan, positif juga. Ya positif, sangat positif. Abi, Jadi bermanfaat. terima untuk kasih. semuanya. Ya, sip. Terima kasih nih. Sama-sama. Kang Sepertinya pengennya ngobrol banyak. Iya, Tapi kayaknya masih nyimpen nih ya. Iya, Cuman memorinya kita- masih ah, luar biasa. Cuman kita simpan dulu Sobat Religi biar nanti kita di sesi berikutnya kita bisa bahas kembali insya Allah ya. Baik Sobat Religi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam si Salam Cepot. si Cepot.